wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Mandrianingrum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori efisiensi pasar. Efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Sesungguhnya, teori efisiensi pasar akuntansi digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Fama, Fisher, Jensen, dan Roll 2008 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut ini. A. Efisiensi pasar bentuk lemah. B. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat. C. Efisiensi pasar berbentuk kuat. Dalam melakukan sebuah investasi, resiko sistematis merupakan salah satu faktor yang berkepentingan terkait dengan nilai pasar saham yang selalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Investor selalu dihadapkan dengan resiko-resiko informasi, namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi resiko yang ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk berbagai barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tertentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor budaya yang terdiri dari budaya, subbudaya, kelas sosial. B. Faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi. 2. Kelompok keluarga. 3. Peran dan status. C. Faktor pribadi yang terdiri dari 1. Usia dan tahap siklus hidup. 2. Pekerjaan dan keadaan ekonomi. 3. Kepribadian dan konsep diri. 4. Gaya hidup. D. Faktor psikologis yang terdiri dari 1. Motivasi, 2. Persepsi, 3. Pembelajaran, 4. Memori. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Dilihat dari pengonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu A. Perilaku konsumen nasional, suatu kegiatan konsumsi
bisa dilakukan rasional jika beberapa hal di bawah ini diperhatikan. 1. Produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. 2. Produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. 3. Kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. B. Perilaku konsumen irasional. Perilaku irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memberikan kegunaan dari produk tersebut. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang yang mendapat yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.